yaitu menggugah semangat thalabul ilmi. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kini kita akan ikuti acara kita selanjutnya di kesempatan pagi hari yang cerah ini. Ya, semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas di pagi hari ini. Semoga berjalan lancar dan semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang sedang sakit, la ba'sa tahurun, insyaallah tidak mengapa, mudah-mudahan sakitnya adalah sebagai penghapus dosa, insyaallah. Baik, kita akan dengarkan acara kita selanjutnya. Kali ini kita akan dengarkan rekaman kajian kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih bersama Al-Ustaz Helmi Bajri hafidhahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pembahasan tentang wanita yang menghadiri masjid. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله، نحمد الله عز وجل ونشكره. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih di Syekh Shalih Fauzan hafidhahullah taala. Wa hadhihi ni'mah 'azimah, dan ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya untuk kembali senantiasa beribadah dengan mempelajari Al-Qur'an wa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir kita bahas masih pada pembahasan tentang Kitabus Shalah, dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang ahkami allati tata'allaq bil masbuk, yaitu hukum-hukum yang berkaitan tentang masbuk. Telah kita bahas, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu babun
fi hukmi hudurin nisa ilal masajid. Bab tentang hukum fi hukmi hudurin nisa, hadirnya para wanita ke masjid. Qala hafidhahullahu ta'ala, inna dinana kamilun syamilun limasalihina fid dunya wal akhirah. Berkata Syekh Shalih hafidhahullahu ta'ala, sesungguhnya inna dinana kamilun wa syamilun, sesungguhnya agama kita ini kamilun syamilun, agama yang sempurna, syamilun limasalihina fid dunya wal akhirah, yang mencangkup segalanya maslahah di dunia dan di akhirat. Ja'a bil khair lil muslimin rijalan wa nisaan, bahwa agama Islam datang dengan kebaikan lil muslimin, untuk kaum muslimin, rijalan wa nisaan, baik untuk kaum lelaki ataupun untuk kaum wanita. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanajziyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan saleh, min dzakarin au untha, baik dari kaum lelaki ataupun dari kaum wanita, wa huwa mu'min, dan dia termasuk dari orang yang mukmin, falanajziyannahu hayatan tayyibah, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa segala kebaikan itu bisa dilakukan oleh kaum wanita, kaum lelaki dan juga kaum wanita. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini mencangkup kaum lelaki dan juga kaum wanita. Bahwa kaum wanita pun berhak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Qala hafidhahullahu ta'ala, fahuwa qad ihtamma bi sya'nil mar'ah, bahwa Islam qad ihtamma, perhatikan, bi sya'nil mar'ah, dengan urusan wanita, wa wada'aha mawdi'al ikrami wal ihtiram, serta memposisikan wanita secara mulia dan secara terhormat. In hiya tamassakat bihajjihi wa tahallat bifadailihi. Apabila wanita mau berpegang teguh
dengan petunjuknya dan menghiasi diri dengan kemuliaan Islam. Wa min dzalika annahu samaha laha bil hudur ila al masajid lil musyarakati fil khair min salatil jamaah. Itu bahwa wanita diperbolehkan bil hudur untuk menghadiri ke masjid lil musyarakati fil khair, berbuat andil dalam kebaikan min salatil jamaah, dari salat berjamaah. Karena sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdal min salatil fadl bi 27 darajah. Salat berjamaah afdal dari salat sendiri, pahalanya 27 derajat. Dan para wanita juga ingin mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan pahala 27 derajat sebagaimana yang didapatkan oleh kaum lelaki, tapi dengan ketentuan yang nanti kita akan sebutkan. Wa huduri majalis dzikr, ma'al ihtishami wal iltizami al-ihtiyatati allati tub'iduha 'anil fitnah wa tahfadhu laha karamataha. Dan juga para wanita, perbolehkan mereka untuk mendatangi majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, ma'al ihtishami, dan serta menjaga kesopanan, wal iltizami wal ihtiyatati, dan menjaga dari berbagai rambu-rambu allati tub'iduha anil fitnah, dan menjauhkan diri dari fitnah, wa tahfadhu laha karamatah, dan menjaga kehormatannya. Di sini disebutkan bahwa para wanita boleh menghadiri salat berjamaah, boleh menghadiri majlis-majlis ilmu, dan harus menjaga kesopanan dan juga iltizam, menjauhkan diri dari sebab-sebab yang akan menjadikan fitnah. Dan para wanita senantiasa menjaga kehormatannya. Qala hafidhahullah ta'ala, fa idza sta'adanat ila al-masjid kuriha man'uha. Apabila para wanita meminta izin kepada suaminya untuk mendatangi masjid, kuriha man'uha, maka dilarang untuk melarangnya, jangan untuk melarangnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah, janganlah kalian larang para wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Wal buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Wal yakhrujna tafilat, dan keluarlah dengan menjaga kesopanan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini, la tamna'u ima Allah masajidallah,
Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, dan tambahan wal buyutuhunna khairul lahunna wal yakhrujna tafilat, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Tambahan itu di luar Bukhari dan Muslim, yaitu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Dan tambahan tadi disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih fi Sahih Abi Dawud. Qala wa dzalika lianna ada as-salati al-maktubah wa dzalika, jadi melaksanakan salat. Lianna ada as-salati al-maktubah fi jama'atin fiha fadlun kabirun lirijal wan nisa. Karena melaksanakan salat wajib berjamaah itu terdapat keutamaan yang besar baik untuk lelaki ataupun untuk wanita, sebagaimana yang telah kita bahas tadi, bahwa salatul jamaah afdal min salatil fadli bi 27 darajah. Wa kadzalika al-mashyu ila al-masjid, dan begitu juga berangkat menuju ke masjid. Berangkat menuju ke masjid juga mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali, sebagaimana pembahasan yang pernah kita bahas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang pergi ke masjid untuk melaksanakan salat kemudian pulang kembali, maka a'adallahu lahum, Allah akan menyediakan bagi mereka nuzulan, hidangan di surga. Dan juga sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni barang siapa yang mereka menuju ke masjid, maka setiap langkah yang mereka langkahkan Allah akan menaikkan derajatnya, dan juga Allah akan menghapus dosa-dosanya. Semakin banyak langkah menuju ke masjid, maka semakin banyak pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan keutamaan seperti ini juga berhak untuk didapati oleh kaum wanita. Nah, wa fi sahihain wa ghairihima, idza ista'adanat nisa'ukum bil-lail ila al-masjid fa'danu lahunna. Wa fi sahihain, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sta'adanat nisa'ukum, apabila wanita-wanita kalian meminta izin kepada kalian pada malam hari untuk menuju ke masjid, fa'danu lahum, maka izinkanlah kepada mereka. Nah, qala fi sahihain min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa wajhu qawliha tasta'dinu az-zawj fi dhalik, dan meminta izin adalah meminta izin kepada suaminya untuk pergi ke masjid. Lianna mulazamatal bait haqqun lizauj. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bahwa mulazamah, berdiam dirinya seorang wanita di rumahnya, haqqun lizauj, itu haknya suami. Wa khurujuha lil masjid fi tilkal hali mubah, dan keluarnya ke masjid untuk melaksanakan salat mubahun, ini perkara yang mubah. Fala tatrukul wajib li ajli mubah, dan janganlah meninggalkan sesuatu yang wajib
dikarenakan sesuatu yang mubah. Fa idza adina zauj faqad asqata haqqahu. Apabila wanita tadi telah meminta izin, seorang istri meminta izin kepada suaminya, faqad asqata haqqahu, maka telah gugurlah hak suaminya. Wa qalu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Yaitu khairul lahunna min salati fil masajid wa dzalika li amnil fitnah wa mulazamatihinna al buyut. Hadis Nabi SAW yang mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka, yaitu khairul lahunna, lebih baik untuk mereka, minas salati fil masajid, dari salat di masjid, wa dzalika li amnil fitnah, dikarenakan terjaga dari fitnah, wa mulazamatihinna al buyut, dan juga mulazamah diri di rumahnya. Sehingga ucapan Nabi SAW mengatakan wa buyutahunna khairul lahunna, salatnya mereka di rumah itu lebih baik karena lebih terjaga dari fitnah. Dan juga mulazamah di rumahnya, salat di kamarnya, karena rumahnya adalah sebagai sutrah, sebagai penutup bagi mereka yang menutupi dari fitnah-fitnah. Ketika keluar campur baur antara laki dan wanita, dan juga ramai berdesak-desakan, dan di rumahnya itu lebih baik karena lebih terjaga. Wa qawluhu wal yakhrujna tafilat, dan keluarnya mereka dengan sopan. Ghairu mutatayyibat, ini keluar dengan sopan, dengan tidak memakai wewangian. Ini syaratnya wanita diperbolehkan untuk pergi ibadah menuju ke masjid salat berjamaah, yaitu ghair mutatayyibat, tidak memakai wewangian. Nah, wanita boleh memakai wewangian di rumahnya untuk suaminya. Sedangkan apabila keluar, dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, ketika seorang wanita memakai wangian keluar, kemudian wanginya tercium oleh kaum lelaki, dikatakan oleh Nabi SAW, hiya zaniyah, dia seperti zaniyah, dan tidak akan mendapatkan wangi surga. Wa innama umirna bidzalik li'alla yuftan ar-rijal bitibihinna, dan diperintahkan wanita untuk tidak memakai wewangian agar kaum lelaki tidak terfitnah dengan wewangian dari kaum wanita. Wa yasrifu anbarahum ilaihinna, dan memalingkan pandangan kepada mereka. Ketika para wanita lewat di sekolah, melewati kelompok lelaki memakai wewangian, sehingga kaum lelaki merasa terfitnah mencium wangi yang begitu sedap, sehingga pandangan mereka tertuju kepada wanita tadi. Tercium kemudian tertuju, wangi sekali, terfitnah. Nah, wa yahsulu bidzalika iftinan bihinna,
akan terjadinya fitnah. Wa yulhaqu bit-tib ma kana bima'nahu ka husnil malbas wa idharil huli. Dan juga masuk kepadanya dari selain dari wangian makna yang lain, yaitu kahusni malbas, senantiasa wanita untuk memakai pakaian yang tertutup, wa idhar al-huli, dan tidak menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Nah, karena apabila menampakkan perhiasan-perhiasan mereka akan terjadinya fitnah. Wa in tatayyabat aw labisat thiyab zinatin haruma 'alaiha dhalik. Apabila para wanita memakai wewangian aw labisat thiyab zinatin, atau memakai pakaian-pakaian yang ada seperti yakni pakaian-pakaian yang warna-warni ataupun pakaian-pakaian yang zina, yang corak sana kemari, yang intinya bisa menimbulkan fitnah. Nah, pakaian yang sempit, pakaian yang membentuk tubuhnya, qala hafidhahullah ta'ala, haruma 'alaiha dzalik, maka haram bagi mereka untuk mendatangi masjid. Wa wajaba man'uha minal khuruj, dan wajib untuk suaminya untuk melarang mereka untuk mendatangi masjid. Wa fi sahih Muslim wa ghairihi, ayyu imra'atin asabat bakhuran fala tashhadna ma'ana al-isya al-akhir. Dalam Sahih Muslim dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, ayyu mamra'atin, seorang wanita yang asabat bakhuran, memakai wangian, fala tashhadanna ma'ana al-isya al-akhirah, janganlah salat bersama kami, salat isya al-akhirah. Fala tashhadanna, maka janganlah ikut salat bersama kami, salat isya al-akhirah. Hadis ini dikeluarkan oleh Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala hafidhahullah taala, wa kadzalika idza kharajat al-mar'ah ila al-masjid faltabta'id an muzahamatir rijal. Dan juga apabila seorang wanita pergi menuju ke masjid, faltabta'id, maka menjauhlah dari keramaian lelaki. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi, yajibu ala walil amr أن يمنع من الاختلاط الرجال بالنساء في الأسواق وجماع الرجال والمجامع الرجال. Wajib atas walil amr, pemerintah, ayamna, untuk melarang, min ikhtilatir rijal bin nisa, bercampur baurnya antara laki dan wanita, fil aswaqi, di pasar-pasar, wa majami'ir rijal, dan tempat-tempat berkumpulnya para lelaki, wa huwa mas'ulun an dzalik, dan pemerintah termasuk mas'ul, bertanggung jawab terhadap perkara itu. Wal fitnatu bihi 'azimah, dan fitnahnya besar apabila terjadinya campur baur antara laki dan wanita, maka fitnahnya besar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal minan nisa, dan aku tidak meninggalkan suatu fitnah, suatu godaan yang lebih berbahaya bagi kaum pria daripada godaan wanita.
daripada godaan wanita. Ini dalil menunjukkan bahwa ikhtilat, campur baur antara lelaki dan wanita, fitnahnya sangat besar sekali. Baik di tempat ibadah, salat di masjid, ataupun di tempat-tempat yang lain, di majelis zikir, sama. Wanita boleh menghadiri majelis zikir dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan, tidak memakai wangian, tidak memakai pakaian-pakaian yang mengundang syahwat, dan tidak berkumpul antara dengan lelaki. Kenapa akan fitnah? Akan terjadinya fitnah. Dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang dimana kita diperintahkan untuk tidak campur baur antara laki dan wanita. Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wadkhul 'alan nisa." Hati-hati kalian, jangan sampai kalian campur baur antara laki dan wanita. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, faraital hamu." Bagaimana dengan hamu ya Rasulullah? Hamu bisa disebutkan sebagai ipar atau sepupu. Dan Nabi SAW mengatakan, "Alhamul maut." Alham al-maut. Rasulullah mengatakan alhamu itu maut, kematian. Yani fitnah, bercampur baur antara laki dan wanita, walaupun kerabat kamu sendiri, sepupu ataupun ipar. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan mereka agar tidak terjadinya fitnah. Bahkan seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang melihat wanita dengan tiba-tiba, tidak sengaja, dia tiba-tiba wanita lewat, terlihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isrif basarak." Palingkanlah pandanganmu, jangan kau teruskan. Terlihat tiba-tiba, palingkan pandangannya, tidak diteruskan terus. Kenapa? Hadhil fitnah, fitnah azimah. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, kalau seandainya seseorang itu ditusuk kepalanya dengan jarum yang terbuat dari besi, khairun lah, lebih baik. Bi ayyamassal mar'ah la tahillullah, lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ikhtilat, campur baur antara laki dan wanita, maka akan timbul saling bersentuhan antara satu dengan yang lain. Tangan dengan tangan akan bersentuhan, ataupun kenalan satu dengan yang lain. Kemudian setelah itu lebih dari itu janjian. Kemudian setelah itu tuker-tukeran nomor HP. Setelah itu naudzubillah berbuat kemaksiatan, akan menjerumus kepada perbuatan zina, naudzubillah. Qala hafidhahullahu ta'ala ila an qala yajibu alaihim man'uhunna mutazayyinatin mutajammilatin wa man'uhunna min ath-thiyab allati yakunna biha kasiyati ariyatin kathiyabil wasi'ah ar-riqaq.
dikatakan wajib alaihim man'uhum, wajib bagi mereka, bagi pemerintah untuk melarang para wanita mutazayyinat yang memakai perhiasan-perhiasan, mutajammilat, tabarruj, bersolek, wa man'uhunna minats thiyab, dan juga melarang mereka para wanita memakai pakaian allati yakunna biha kasiyat ariyat, memakai pakaian akan tetapi seperti telanjang, kathiyabil wasi'ah ar-riqaq, bajunya besar, longgar, akan tetapi ar-riqaq, transparan, terlihat warna kulitnya. Mereka para wanita memakai pakaian allati yakunna biha kasiyat ariyat, memakai pakaian akan tetapi seperti telanjang, kathiyabil wasi'ah ar-riqaq, bajunya besar, longgar, akan tetapi ar-riqaq, transparan, terlihat warna kulitnya. Nah, baju yang menutupi aurat adalah baju yang tidak terlihat warna kulitnya. Kalau baju longgar akan tetapi masih terlihat kulitnya, maka itu tidak dikatakan menutup aurat. Nah, sehingga para wanita yang memakai baju longgar tapi masih transparan sama saja seperti kasiyati ariyat, memakai pakaian akan tapi seperti telanjang. Wa man'uhunna min haditsir rijal, dan melarang mereka untuk ngobrol, berbincang-bincang dengan para lelaki. Ai at-tahadduts ilaihim fit turuqat, yaitu berbicara lelaki dan wanita yang bukan mahramnya fit turuqat, di jalan. Wa man'ur rijal min dalik, dan juga melarang kaum lelaki juga sama. Nah, ngobrol antara laki dan wanita. Karena suara wanita, nah maka bisa terjadinya fitnah. Pertama bertanya, kedua berikutnya, ketiga berikutnya, akan terjadinya fitnah. Nah. Baik. Pembahasan berikutnya insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafilah, subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا